untuk persiapan Ziarah Jubileum dan Camino 2025. Bersama kita semua ada Romo dan juga Ibu Yama Karim. Kita nanti 1 jam ke depan akan mendengarkan penjelasan dan juga sharing dari Ibu Yama Karim yang baru saja melakukan Camino mungkin bersama Bapak dan Ibu yang lainnya bulan lalu. Dan kita akan mulai pertemuan ini. Romo akan membuka dengan doa. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Bu Reni. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh acara kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu sampai dengan saat ini. Kami mau menyiapkan diri dengan lebih baik untuk menjalani Camino Santo Yakubus pada tahun depan, sekaligus juga mengalami belas kasih dan kerahiman-Mu dalam Yubileum Agung tahun 2025. Hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah kami, dan gerakan hati kami untuk menyambut banyak rahmat yang Kau janjikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silahkan Romo bisa dimulai memberikan penjelasan kepada kita semua, sharing apa yang dialami, persiapan-persiapan apa saja, mungkin mental, fisik, dan juga materi ya Romo. Kira-kira itu ya. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Reni. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, Tahun depan adalah tahun jubileum, kesempatan istimewa 25 tahun sekali, dan kita akan mengadakan atau menyambut tahun jubileum itu sekaligus juga di samping kita merayakan jubileum, kita juga akan menjalani ziarah Camino, perjalanan menapaki rute jalan kaki yang pernah ditempuh oleh Santo Yakubus, salah satu murid atau Rasul Yesus. Kami kemarin tanggal 5 April sampai 20 April saat libur Lebaran, kami ber-41 ya. Saya, Bu Yama yang akan berbagi sharing, kemudian Pak Wiwin, kami menjalani Camino, dan ini adalah pengalaman yang sangat indah ya, sungguh-sungguh sebagai memorable journey. Kalau saya juga mau mengulang kembali pengalaman-pengalaman ini karena sungguh sangat mengesankan dalam perjalanan rohani. Nah, tentu Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti Camino, mungkin seperti yang kami alami dulu tahun lalu ketika kita merencanakan Camino, kita juga tidak punya bayangan mengenai Camino ini. Benar bahwa kita sudah mengundang beberapa orang untuk berbagi pengalaman Camino, tetapi tetap buta ya, tidak sepenuhnya jelas gitu. Dan sekarang setelah kami menjalani Camino, kami ingin membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan lebih baik ya, belajar dari pengalaman kami yang sudah menjalani Camino, apa yang sudah baik kita lakukan, termasuk kita belajar dari kesalahan kami ya, supaya tidak mengulang kesalahan yang kami buat. Maka dalam kesempatan 1 tahun ke depan, programnya masih bulan Mei tahun depan, Camino akan kita jalani. Kita akan mempersiapkan ini bersama-sama selama 1 tahun ini sehingga kita punya pengalaman yang baik untuk menjalani Camino Santiago de Compostela tahun depan. Seperti dalam narasi yang saya tuliskan, supaya ini tidak menjadi olahraga. Kalau olahraga kita tidak perlu jauh-jauh ke sana ya, ke GBK, nanti pulang-pulang bisa makan rujak yang enak-enak di sana banyak gitu. Sayang kalau ini
sekedar olahraga. Sebab ini bukan olahraga, tetapi ini sungguh adalah retret yang kita tempuh dengan berjalan. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa dengan cara berjalan kaki, menapaki rute yang pernah ditempuh oleh Rasul Yakobus. Oleh karena itu, kami dari komunitas di Verbum akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan Kamino ini dengan pertemuan rutin bulanan untuk mendengarkan sharing pengalaman iman dari teman-teman yang pernah menjalani Kamino supaya Bapak Ibu bisa membuat persiapan yang lebih baik. Itu maksudnya. Malam hari ini yang akan berbagi pengalaman Kamino adalah Bu Yama. Terima kasih Bu Yama atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman ziarah Kamino dan juga beberapa program lanjutan yang kita tempuh untuk membantu para calon peserta ziarah ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Reni. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasan dan pengantar tadi. Bapak dan Ibu, kita sekarang akan mendengarkan sharing pengalaman dari Ibu Yama Karim. Silahkan Ibu Yama. Ya, makasih Bu Reni. Selamat malam Romo, teman-teman. Terima kasih juga Romo, saya dikasih kesempatan untuk berbagi. Eh, Sebenarnya saya juga sama loh seperti Bapak Ibu sekalian ya. Waktu daftar, ya daftar aja ya. Karena memang kepengen ikut Camino. Ini juga perjalanan ziarah kami yang pertama gitu. Sebelumnya cuman jalan-jalan aja ya, nggak pernah yang namanya ziarah gitu. Jadi eh, setelah ikut ternyata sangat berkesan dan ketagihan gitu ya. Eh, eh, jadi saya saya mau sharingnya gini. Ada ketakutan sebenarnya ya. Kita dengar, waduh, 5 hari 123 kilo gitu. Sanggup nggak? Jujur nggak sanggup gitu. Gitu. Apalagi kira-kira saya daftar mungkin termasuk orang awal ya. Itu juga sebenarnya tahun lalu juga rasanya pendaftarannya hampir setahun di awal ya, hampir ya Romo ya. Gitu. Jadi saya udah daftar, tapi pokoknya daftar nama dulu deh, takut keduluan, takut nggak kebagian slot gitu ya. Jadi daftar. Habis itu eh, bulan bulan Juli saya check up gitu. Saya memang eh, bukan yang sakit-sakitan, tapi bukan orang yang sehat lah, bukan bukan atlet gitu ya, bukan olahragawan gitu. Jadi udah gitu setahun yang lalu itu kebetulan ada teman tetangga saya, tetangga rumah lama itu ikut Kamino dan meninggal gitu. Jadi penyakit jantung. Jadi karena memang saya ada darah tinggi segala, jadi saya takut. Jadi saya bulan Juli pergi check up gitu. Ternyata ada salah diagnosa juga, tapi ketemu dokter yang benerin, tapi akhirnya solve problem. Bulan eh, September itu saya operasi servikal. Kemudian seminggu kemudian saya kejang-kejang dan saya mengalami lost memory gitu ya, lost memory, eh, stroke ya, stroke. Ya. Jadi saya lost memory selama 3 hari, eh, tapi puji Tuhan, mukjizat saya bisa sembuh kembali. Kemudian bulan Februari, saya ini bukan mau cerita penyakit gitu ya, cuman mau saya menceritakan kondisi kesehatan saya itu seperti ini gitu. Jadi bulan Februari saya DSA gitu, DSA karena pusing apa gitu ya, saya DSA dokter terawan. Dan memang ditemukan bahwa ada trauma di otak saya karena kejang-kejang itu gitu. Jadi setelah DSA, saya itu tidak boleh olahraga berat gitu. Jadi saya ini hampir tidak pernah latihan, mau jujur ya. Jadi saya hampir tidak pernah latihan jalan. Saya lihat teman-teman posting latihan di GBK, latihan di mana, itu bikin stres gitu. Bikin stres banget gitu. Lalu eh, 3 minggu sebelum berangkat, saya waktu sakit juga, anak saya gitu juga, suami saya juga, pokoknya kita
jalan sebisanya. Saya juga sampai telepon Romo, mau saya kayaknya nggak bisa deh kalau jalan gitu. Romo bilang nggak apa-apa, sebisanya aja gitu. Jadi ya udah, jadi saya pegang kata-kata itu. Tapi 2 minggu sebelum berangkat itu gimana ya? Ada perasaan malu ya kalau nggak bisa jalan gitu, nggak bisa gitu kan. Wah nanti eh, apa nomor buntut gitu ya. Jadi ada perasaan eh, competitionnya gitu ya. Jadi aduh gimana ya gitu. Saya coba jalan. Saya coba jalan dekat rumah saya ada bundaran taman gitu. Saya jalan eh, 1 jam 5 kilometer. Loh, kok bisa ya? Nah, saya memang jujur ya, saya waktu jalan tuh saya sambil doa rosario. Saya minta pertolongan Bunda Maria. Saya bilang, tolong saya mau bisa, supaya saya bisa kuat gitu. Jadi sepanjang saya jalan tuh saya doa. Setelah jalan 5 kilo pagi itu, loh kok rasanya tidak ada eh, hambatan ya, rasanya sehat gitu loh. Maksudnya nggak capek, nggak apa. Saya tambah lagi sore saya coba jalan gitu, 5 kilo gitu, dan nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi ada sedikit rasa confidence gitu. Jadi bahwa saya bisa gitu ya, bisa bisa minimal 10 kilo gitu kan. Kalau 20 kilo atau 30 kilo minimal 10 kilo udah aman gitu. Mungkin kalau nanti eh, jamnya bertambah mungkin bisa lah 15,5, jadi nggak malu-maluin banget gitu. Selama saya bukan atlet seperti yang saya katakan. Saya itu eh, biasanya saya kalau jalan tuh cuman dari kamar ke kulkas gitu bolak-balik gitu ya. Jadi eh, bagi saya jalan pagi buka cuman kadang-kadang aja, hampir jarang lah gitu. Jadi ketika saya mau itu, jadi saya bertekad dan saya latihan. Sekalian juga mungkin nanti ada yang bagian lain yang menceritakan kita memang beli sepatu baru gitu ya, karena harus 1 nomor lebih besar, dan saya juga sambil mencoba sepatu itu gitu gitu. Jadi saya sambil jalan saya ini. Nah, waktu mau mau berangkat ya, dan dari awal seperti yang saya katakan, ketakutan tuh ada. Bisa nggak ya? Saya bisa nggak gitu. Nah, ada sedikit confidence karena bisa 10 kilo. Tapi waktu kita jalan gitu, ternyata saya bisa gitu loh. Dan saya kebetulan pergi sama suami. Suami saya itu sampai bolak-balik tanya, kamu gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya gitu. Saya bilang nggak apa-apa karena dari kepala sampai apa napas apa gitu nggak ada pusing, nggak ada sakit, nggak ada apa. Cuman betis sakit itu wajar karena kan memang jarang sekali orang olahraga. Betis itu sakit sekali. Lutut lutut saya juga ada sakit sedikit ya. Saya memang ada masalah lutut juga. Eh, tapi puji Tuhan saya bisa menyelesaikan eh, jalan itu. Setiap hari kan beda-beda ya kilometernya gitu. Kilometernya itu beda-beda. Tapi setiap hari saya bisa menyelesaikan apa yang ditetapkan. Kecuali hari keempat, kebetulan waktu hari ketiga suami saya itu keseleo kakinya. Jadi kami hari keempat itu tidak jalan, tapi kami cuma jalan sekitar hotel karena masih takut gitu. Masih takut kalau apa merepotkan orang kalau terjadi sesuatu. Jadi tapi kami juga jalan. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur bahwa eh, di dalam perjalanan itu kami melihat pemandangan, kami bersyukur seperti seperti Mazmur 23 yang diajarkan Romo ya. Itu benar-benar kita bersyukur melihat semua betapa cinta kasih Allah itu luar biasa ya. Kita diberkati eh, dunia yang sangat indah gitu. Gitu. Jadi itu semakin menambah semangat. Jadi eh, dengan berhasilnya menyelesaikan itu juga menambah satu apa ya kepercayaan diri bahwa saya ternyata saya bisa dan saya ternyata sehat gitu loh. Saya nggak gini. Jadi luar biasa. Saya percaya ini semua juga campur tangan Tuhan ya bahwa saya bisa gitu. Eh, dan yang satu hal yang membuat kita juga merasa lebih secure adalah adanya bus yang menunggu kami di setiap checkpoint.
setiap checkpoint di kilometer tertentu yang ada jalan rayanya itu ada bus yang menunggu. Jadi kalau misalnya kita jalan sampai itu ketemu bus yang menunggu itu kita cuma lirik aja jalan terus lagi gitu. Jadi eh, kita bisa ini. Tapi kalau memang kita nggak kuat, kita bisa eh, masuk ke dalam bus, nanti ikut sampai ke poin tertentu, ikut lagi boleh, ataupun sampai sampai ke finalnya gitu. Itu menurut saya eh, ziarah ini sangat, saya biasa ikut tur-tur jalan gitu ya. Itu beda sekali dengan ziarah gitu ya. Jadi ada rasa rasa kekeluargaan, rasa persatuan, dan mungkin karena ziarah ya, jadi orangnya baik-baik semua gitu. Jadi buat saya ini satu pengalaman yang luar biasa. Saya kira itu aja kali ya, mau ya ada perlu tambahkan. Ya, Baik, terima terima kasih Mo. kasih. Ya, terima kasih Bu Re. Ya, terima kasih Bu Yama. Saya juga kaget nih dengar Ibu Yama. Saya terus terang waktu itu sempat mau ikut tapi banyak pembicaraan yang menakutkan itu Romo. Akhirnya benar-benar nggak ikut. Mungkin Romo mau menambahkan sebelum ini nanti kita buka untuk sesi pertanyaan ya. Di chatbox juga sudah ada Pak Ivan. Sebelumnya apakah Romo mau menambahkan lagi mungkin melengkapi Bu Yama? Eh, Buka sedikit rahasia ya Bu Yama ya. Bu Yama berangkat sama suami, suaminya itu umurnya 67. Karena pertanyaan tentang umur itu agak umum ya. Saya kuat nggak, saya kuat nggak, saya kuat nggak gitu. Tapi saya nggak berani membuka umurnya Bu Yama di sini meskipun saya tahu ya. Jadi eh, usia sebenarnya tidak terlalu menjadi halangan dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yama, traveling kita atau ziarah kita itu kita menginapnya di hotel bintang 4. Jadi kita tidak tinggal di ABLG, losmen yang biasa dipakai oleh peziarah. Kita adalah peziarah yang dinyamankan. Nanti Bernard dari Golden Nusa akan bercerita lebih detail. Kita tinggal di hotel bintang 4 dan kita menginap 3 malam 3 malam. Jadi perjalanan Camino itu 5 hari, kita 3 malam di satu hotel, setelah 3 malam baru pindah. Nah, maka tadi yang Bu Yama cerita bahwa ada setiap ada ditunggu bus setiap checkpoint itu maksudnya. Jadi misalnya kita berjalan 1 hari itu 20 kilo gitu ya. Eh, Ya dibayangkan dari misalnya dari Blok M ke kemana ke katedral gitu ya. Nah, eh, selama 20 kilo itu 5 kilo pertama misalnya bus kita akan menunggu di situ. Jadi kalau Bapak Ibu berjalan nggak kuat, cuman kuat 5 kilo ya sudah nanti naik bus itu dan pada saatnya akan diantar sampai ke titik di katedral itu ya, di kilometer yang menjadi tujuan kita. Dan kalau sudah bisa jalan semua, mungkin nanti di kilometer 8 bisnya juga akan berhenti di situ menunggu. Ya, itu yang tadi Bu Yama cerita bahwa kita akan feel secure gitu karena ada kendaraan yang menunggu kita. Jadi Bapak Ibu tidak dibiarkan 20 kilo berjalan dari awal sampai akhir. Kalau nggak kuat harus merangkak ya enggak ya. Tapi di tengah-tengahnya di beberapa kilometer ketika busnya itu bisa parkir, dia akan parkir di situ. Nah, itu yang membuat nyaman dan eh, hotelnya juga sangat nyaman. Jadi kita berjalan itu, nah ini yang tadi di awal saya cerita, termasuk belajar dari kesalahan kami. Waktu kami berangkat, hari pertama itu ranselnya gede-gede ya, seperti mau pindahan rumah itu ada yang membawa air 1,5 liter, ada yang membawa baju ganti dan segala macam, dan persis ini seperti yang diperingatkan Yesus itu, kalau membawa terlalu banyak beban malah kita kebebanan sendiri ya, terbeban sendiri dalam perjalanan. Hari kedua, semua dari kita cukup membawa ransel yang 5 liter itu. Kecil,
cukup dengan air minum aqua botol tanggung yang sedang itu pun cukup. Dan setiap kilometer, setiap 1 atau 2 kilometer selalu ada kafe-kafe yang sangat menyenangkan ya. Kita bisa makan di situ, snack di situ, minum orange juice yang sangat nikmat, makan oktopus dan juga yang enak-enak. Jadi tidak perlu membawa ransel yang berat-berat dan apalagi ada bus yang selalu menunggu kita. Kita buat ziarah ini sangat nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, Nah, terima boleh kasih, nambahin, Romo. Ya, Ya, silakan Bu Yama. nambahin promosinya. Siapa tahu nanti tippingnya ditambah mau. Eh, itu apa? Luar biasanya yang saya rasakan adalah hotelnya. Hotel kita itu eh, dekat sekali dengan setelah Camino ya. Itu kami kan ziarah ke Fatima, Lourdes dan apa tuh Montserrat gitu. Itu hotelnya itu luar biasa, dekat sekali. Jadi even kita mau misalnya malam-malam kita mau doa atau apa, kita tinggal jalan gitu, jalan sendiri. Karena di depan gerbangnya hotelnya tuh depan gerbangnya gitu. Jadi eh, apa buat saya itu luar biasa sih gitu. Itu satu plus poin yang saya harus puji untuk Toda yang mau ya atau untuk Bernard. Itu benar-benar apa ya? eh, karena kalau kita nginap apa ikut tur-tur itu kan suka hotelnya jauh-jauh yang tadi mana gitu. Ini, ini bahkan yang di Montserrat itu hotel kami itu di sebelah katedral. Jadi kami waktu apa mau menyentuh patung Black Madonna itu kami yang paling pagi jadi urut nomor 1 karena paling dekat kan kita gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yama. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita boleh bertanya ya. Nah, silahkan bisa di-unmute, bisa raise hand. Ini ada Pak Ivan di chat box. Pak Ivan Ya, mau langsung bertanya kepada Romo dan juga ada Bu Yama, ada juga Pak Bernard bisa bantu. Silakan Pak Ivan. Bisa tolong di-unmute dulu ya. Terima ya, kasih. selamat sore semuanya. Sore. Sebenarnya saya udah tertarik untuk ikut Camino ini dari lama sih. Waktu itu rencananya saya mau pergi sendirian. Mungkin karena sendirian saya nggak mau rute yang mainstream, yang Camino Frances ini. Saya pengennya sih sebenarnya Camino Portugis. Eh, Kalau yang ini kan 100 kilo Camino Frances, itu kan the last 100 kilometers itu kan yang paling rame ya. Eh, Berarti ini itinerary-nya udah termasuk hotel ya, jadi bukan di albergues ya, di hotel. Apa betul gitu? Eh, ya, baik Pak Ivan. Boleh sebelumnya nih saya mau tanya ini Pak Ivan kan ada tanya nih apakah urus visa Spanyol itu harus ke Jakarta. Nah, itu Posisinya juga. Pak Ivan ada di mana? Saya Posisinya posisi di Surabaya. oh di Surabaya. Oke baik. Silahkan Romo mengenai tadi tempat tinggal ya. Tadi rasanya Iya, Romo sudah jawab sih. iya, malam Bu Silakan. Reni, Oh ya baik Romo, Pak ya, Bernard. boleh izin saya jawab ya Bu ya? Oke, jadi pertama terima kasih Pak Ivan, selamat malam. Jadi pertanyaan pertamanya itu bagaimana mengurus visa Spanyol ya. Untuk visa Spanyol sendiri saat ini kantor visanya hanya ada di satu tempat saja, satu lokasi, yaitu di Jakarta. Jadi kalau misalnya Pak Ivan domisilinya ada di Surabaya, otomatis perlu datang ke Jakarta untuk pengambilan biometrik ya Pak Ivan ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya Pak Ivan sudah punya visa Schengen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, itu Pak Ivan tidak perlu datang ke Jakarta karena Pak Ivan itu nanti bisa kasih dokumennya saja kita yang apply-kan. Jadi nanti biometriknya tinggal ngambil dari data biometrik di visa Schengen sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum ada data apply visa Schengen dalam 3 tahun terakhir, itu wajib datang ke Jakarta ya Pak. Untuk pertanyaan keduanya, untuk hotel
infokan oleh Romo bahwa kita itu tidak menginap di alberges, tapi kita melainkan menginap di hotel bintang 4. Jadi kenapa sih kita taruhnya di hotel bintang 4 bukan di alberges? Pertama itu kita adalah grup. Jadi kita kalau grup itu otomatis tidak bisa stay di alberges karena di alberges sendiri itu memiliki kapasitasnya tidak banyak, kapasitas kamarnya tidak banyak. Lalu untuk kayak kenyamanan hotel, kenyamanan bermalam itu kurang nyaman. Mungkin kalau misalnya di bawah 10 orang masih bisa ya stay di alberges, tapi kalau di atas 15 orang itu kita sarankan menginap di hotel. Untuk hotelnya sendiri kita stay 3 malam dan 3 malam. Jadi 3 malam itu kita stay di kota Lugo untuk rute Saria sampai dengan Palasdrey. Nah, nanti setelah 3 malam kita check out, pindah lagi 3 malam di dekat Santiago de Compostela. Nah, hotelnya sendiri yang kita pilih sendiri itu dekat sekali dengan Santiago Compostela-nya juga. Jadi kalau misalnya mau jalan kaki setelah berkamino mau ke Santiago Compostela itu bisa berjalan sekitar 10 menit ke gerejanya ya. Nah, Berarti setiap hari kita diantar dari hotel ke start point-nya hari itu ya? Iya betul Pak Ivan. Jadi untuk perjalanan startnya sendiri kita melalui dari rute Saria, rute terpendek dan ternyaman bagi pemula ya Pak Ivan. Jadi nanti kita dari Hotel Lugo kita diantarkan oleh bis dan di drop di kota Saria, titik awal kita jalan kaki. Selanjutnya nanti kita jalan kaki dari Saria ke Porto Marin, itu tadi sudah dijelaskan oleh Romo juga teknisnya. Nanti untuk perjalanan mungkin akan ada bis yang standby di setiap checkpoint kayak gitu. Jadi nanti setelah sampai di Porto Marin kita diantar lagi kembali ke hotel di Lugo kayak gitu untuk makan malam dan stay. Besokannya dari Lugo diantar lagi dari hotel Lugo menuju ke Porto Marin. Betul. Jadi nanti kita akan lanjut perjalanannya. Dan perjarak dari hotel Lugo sendiri ke rute Kaisaria Porto Marin itu tidak jauh. Kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit perjalanan. Kayak gitu. Itu untuk checkpoint-nya nanti dapat estampanya, stamp-nya itu di Ya. kafe-kafe atau gereja-gereja ya. Untuk Camino sendiri itu nanti kita akan dikasih paspor Pak Ivan, betul, paspor Camino. Nah, paspor Camino sendiri itu nanti akan dibagikan satu malam sebelum kita berkamino. Jadi nanti kita akan dibagikan paspor Camino masing-masing dan paspor Camino sendiri itu nanti akan bisa distempel saat perjalanan jika misalnya dari peserta ada yang mampir ke kapel atau mampir ke toko-toko atau kafe-kafe, itu mereka punya stempel. Nah, nanti paspornya itu bisa ditukarkan atau bisa diklaim dengan sertifikat Camino. Kredensial ya. Iya, betul, Pak. Itu setelah finish di Camino, kita besoknya lanjut ke Musia ya. Itu naik bis kan? Setelah Camino lanjut kemana, sorry Pak? Ke Musia, ke Finisterre-nya, ke Camino Musianya. Oh, Enggak ya? untuk Camino Musianya kemarin itu kita tidak mampir, Pak. Tapi nanti untuk Camino next ke depannya nanti kita akan coba ke Minisianya. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ivan. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Bernard dan juga Pak Ivan. Saya mau nyelak sedikit ini, boleh ya? Saya berpikirnya waktu di awal itu kan jalannya berapa ratus kilometer. Jadi setiap berapa kilo ganti hotel, berapa kilo ganti hotel. Ternyata nggak begitu ya. Iya betul Ibu, tidak ganti hotel. Jadi biar nyaman juga peserta untuk masalah Iya. luggage barang bawaannya. Jadi udah nggak perlu dibawa-bawa. Capek kalau nggak. Tuh, kalau Iya. nggak check in lagi, Iya, check betul, out betul. lagi kayak gitu. Oke, terima Ya, kasih banyak. ya Eh, sama-sama. juga tadi ada mengenai yang dari luar kota. Tadi saya dengar ada Ibu Ineke juga ini dari Kudus kalau saya nggak salah dengar ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain yang di luar kota mengenai pengurusan visa sudah dijelaskan oleh Pak Bernard. Kita lanjutkan ke Bu Ane. Silakan Bu Ane. Ya, baik. Ini kebetulan suami saya mau menanyakan sesuatu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya bertanya sambil sambil nyetir nih sebetulnya. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, eh,
apa keistimewaan Camino ini dibandingkan dengan tempat-tempat ziarah yang lain? Yang kedua adalah saya ingin mendengarkan pengalaman spiritual apa yang didapat selama dalam perjalanan oleh peserta yang pernah pernah pengalaman di Camino ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Romo mungkin bisa bantu untuk menjawab pertanyaan ini, silakan. Ya, ada 3 tempat ziarah paling utama di dalam tradisi Gereja Katolik. Yang pertama adalah ziarah makam Yesus, Holy Land. Yang kedua adalah makam Santiago de Compostela yang kita jalani. Dan yang ketiga adalah Santo Petrus di Roma. Ya. Itu 3 tempat ziarah yang paling besar. Ya. Kita nggak ada taruh aja aku dengar. Dan ziarah yang paling kuno di Eropa adalah ziarah Santiago de Compostela ini. Rute yang pernah dilalui oleh Yakobus Tua, murid Yesus. Dia pernah dipercaya menurut tradisi mewartakan Injil dari Yerusalem sampai ke Spanyol, kemudian balik lagi ke Yerusalem, dan di sana dipenggal kepalanya oleh Herodes Agung. Lalu yang kedua, tadi Bu Yama sudah bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman rohani selama di Camino. Kita akan mengadakan pertemuan setiap bulan. Bapak Ibu silakan bergabung dalam WA group itu. Kalau sudah bergabung, silahkan nanti akan kita umumkan kapan ada pertemuan semacam ini. Sekali lagi, supaya kita belajar pertama-tama mempersiapkan pengalaman batin untuk menyambut dan melaksanakan Camino Santiago de Compostela ini. Apakah pengalaman batin yang mengesankan? Bagaimanakah perjumpaan dengan Tuhan ini dan apakah bedanya dengan tempat-tempat ziarah yang lain yang pernah kita kunjungi? Bagi saya pribadi, tempat yang selalu mengesan bagi saya untuk berziarah itu hanya 3 sebenarnya, yaitu Holy Land, Lourdes, ya, dan Camino ini. Jadi kalau boleh mengulang lagi 3 tempat itu yang tidak pernah, bagi saya tidak pernah membosankan ya. Camino saya baru sekali, ke Lourdes itu sudah beberapa kali, ke Holy Land juga sudah beberapa kali, ke tempat-tempat lain itu sudah beberapa kali, tetapi bagi saya yang selalu menjadi kerinduan adalah ke Holy Land itu tidak pernah bosan, dan rasa gema di hatinya itu terus-menerus ada ya. Dan juga di Lourdes itu selalu mengesankan. Dan yang ketiga saya temukan adalah dengan Camino Santiago de Compostela. Maka kalau ditanya pengalaman rohaninya macam apa, saya bisa menjawab dari salah satu cerita yang pernah disampaikan oleh Romo Antoni de Melo ya. Bapak Ibu mengenal cerita-ceritanya, kan anekdot-anekdotnya sangat menarik ya. Nah, salah satu cerita yang dia sampaikan adalah pernah ada ikan yang berenang di lautan dan bertanya. Ya. Orang yang bertanya, konteksnya adalah orang yang bertanya di mana ketemu Tuhan, bagaimana bertemu dengan Tuhan, lalu itu seperti seekor ikan yang berenang di lautan, dan dia bertanya-tanya, di mana ada air, di mana ada air ya. Lalu dijawab, kamu kan sudah berada di dalam air. Nah, sama saat kita menjalani Camino ini, berjalan sehari ada yang 19 kilo, ada yang 20 kilo, yang paling panjang itu 29 kilo. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita doa rosario atau kita bermenung dan segala macam? Saya akan menjawab, tanpa melakukan apapun juga,
kita sudah seperti ikan di lautan. Tidak perlu bertanya di mana air, kita sudah berada dalam pelukan kasih Allah yang sangat luar biasa. Itu bagi saya yang sangat mengesankan. Maka kenapa kita mau mengadakan pertemuan Camino secara Zoom bulanan ini untuk persiapan 1 tahun ke depan, sekali lagi supaya kita tidak menjadikan Camino ini sebagai olahraga. Kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan fisik, mulailah dari sekarang. Termasuk belilah sepatu baru mulai dari sekarang ya. Jangan membeli sepatu nanti sebulan sebelum Camino. Jadi sepatunya dipakai latihan jalan mulai dari sekarang sudah pas dengan kaki kita, sehingga olahraganya itu kita lakukan sekarang ini, dan di sana saat kita Camino, kita seperti ikan yang berenang di lautan, sudah merasakan keindahan dan cinta Tuhan yang luar biasa, dan bukan berolahraga di sana. Baik, terima kasih Romo. Bu Ane, apakah cukup jelas? Iya, baik. Terima kasih penjelasannya, Romo. Oke, baik. Romo, tadi Romo menjelaskan tentang sepatu. Apakah ada rekomendasi dari mungkin dari jenisnya, dari mereknya, supaya nanti nyaman dipakainya? Saya bukan marketing sepatu ya, bukan brand ambassador sepatu ya. Kemarin itu banyak yang bilang sepatu A, sepatu B, menyebut merek ya. Sepatu saya sepatu biasa yang sudah biasa saya pakai 1-2 tahun terakhir. Yang penting adalah yang paling nyaman dengan kita. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di foto itu yang ada di grup, tapi ini sangat tidak kami sarankan, ada seorang ibu yang memakai sepatu sendal dan kaos kaki ya. Itu pun bisa ternyata. Saya ingin mengatakan itu pun ternyata bisa, tetapi tidak disarankan karena kalau kita jalan jauh, kaki kita itu terbuka, sangat rentan kesandung dan itu bisa terluka, itu berbahaya ya. Jadi tidak perlu sepatu khusus yang untuk trekking, tetapi kalau itu pun Bapak Ibu mau memakai silakan. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah punya sepatu yang nyaman dipakai untuk jalan, silakan dipakai. Kalau Bapak Ibu mau membeli sepatu, silakan membeli dari sekarang dan dipakai untuk latihan jalan, lari-lari kecil supaya sudah ngepas dengan kaki kita. Baik, terima kasih Romo. Mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi, silahkan. Bu Reni, Ya, Bu Yama, mungkin silahkan Bu saya Yama. mungkin saya mau tambahkan, kalau mau beli sebaiknya beli 1 nomor lebih besar. Karena kita sebaiknya juga pakai kaos kaki khusus yang buat trekking. Jadi eh, itu bagus karena apa? Dia bawahnya lebih tebal dan atasnya ada pori-pori untuk pernapasan. Nah, itu mencegah kita blister. Jadi jadi kalau katakan mau beli besok gitu ya. Jadi sebaiknya beli memang sudah 1 nomor lebih besar. Dikira-kira sendiri. Kasih. Terima kasih Bu Yama. Oke, Ibu Amori, silakan Bu Amori. Bisa di-unmute ya? Ya. Malam Romo dan semuanya, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan Kaminus ini, tapi saya punya ada 2 pertanyaan. Yang satu, bukan warga negara Indonesia boleh ikut tidak? Dan yang kedua, biaya, biaya untuk apa ikut Kamino ini. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Amori. Eh, Romo, kira-kira nih siapa yang mau menjawab? Pak Barat atau Romo? Kemarin Silakan. waktu kami Camino itu ada 4 orang dari Manado, ada 1 dari Surabaya, ada 2 orang dari Singapura ya. Jadi warga negara manapun saja bisa,
dan kita bisa ketemu entah mau berangkat bersama dari Jakarta atau ketemu di bandara di Lisbon di sana sebagai titik awal kita. Itu sangat mungkin sih bisa. Untuk biaya Dirnat ya silakan menjawab. Ya, terima kasih Bu Reni, terima kasih Romo. Ya, jadi untuk biaya sendiri ini sudah banyak yang menanyakan ya. Berapa Bernat untuk biaya ke Camino-nya buat tahun depan? Nah, jadi untuk biayanya sendiri saat ini kita sedang dalam tahap finalisasi. Jadi nanti kita akan update ke Bapak Ibu dalam via grup itu kalau memang sudah ada untuk detail item dan juga sudah ada harganya. Jadi nanti kita akan informasikan di dalam grup itu ya Bu Amori. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ya, Bernard. sorry saya menambah sedikit ya. Ya, Untuk biaya akan berbeda dengan yang kami jalani kemarin. Karena kemarin itu kita pada bulan libur Lebaran ya, tiket pesawatnya mahal. Namun juga ada perbedaan bahwa nanti Camino kita akan lanjut ke Rome, ke Roma untuk jubileum. Maka akan ada pesawat dari Lourdes atau dari Toulouse ke Rome itu yang membedakan, maka masih harus dihitung lagi. oke. Baik, terima kasih Romo untuk informasi tambahannya. Apakah ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang lain? Ini yang bergabung cukup banyak Romo, sekitar 40 orang lebih ya, yang tentunya yang masuk sini punya minat yang sama. Silakan mumpung kita punya kesempatan. Oke, kelihatannya belum ada lagi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tadi Romo sudah menyampaikan. Jadi nanti kita akan adakan secara rutin setiap bulan untuk sharing mengenai rencana uh, ziarah untuk Jubileum dan juga Camino 2025 ini. Jadi nanti silahkan diajak teman-teman atau mungkin ada orang yang tertarik untuk mengikuti ini. Nah, ini ada dari Ibu Noverin. Oke, Romo bertanya nih mengenai apakah memungkinkan untuk membuat program cicilan bagi yang berminat. Karena ini masih jauh, mungkin apakah itu memungkinkan? Silahkan Romo. Coba nanti kami bicarakan ya dengan pihak penyelenggara travel yang mengadakan, apakah memungkinkan untuk tabungan ziarah. Dulu di KDV kita pernah mengadakan tabungan ini, tapi ada pengurusnya ya. Saya akan tanyakan apakah bisa atau tidak karena macam-macam hal harus kita hitung ulang, termasuk apakah ada yang bersedia untuk mengurus administrasinya, kemudian bagaimana nanti dengan soal perpajakan, karena kalau tiba-tiba ada uang yang dititipkan, nanti penghitungannya bagaimana, ya saya eh, harus membicarakan kalau dengan KDV, kami akan membicarakan dengan pengurus yayasan kami, kalau dengan Golden Nusa dan Todah Tour, kami akan membicarakan dengan para pengurus di sana dulu ya. Nanti kita kita informasikan di grup. Oh, masih mute Bu Reni. Oh ya, maaf Romo. Oke, baik. Terima kasih Romo. Ini Ibu Ana tadi ada lanjutan pertanyaan mengenai total waktunya Romo. Berapa lama? Karena harus persiapan untuk ambil cuti. Silakan Romo. Yang akan kita jalani nanti 15 hari ya, tanggal 1 Mei sampai 15 Mei 2025. Jadi sekitar 2 mingguan ya Romo ya, 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 kurang lebih ya. 15 hari ya. Oke. Romo mungkin ini saya mau uh, bertanya juga nih Romo, apakah ada maksimum jumlah peserta untuk setiap grup? Kira-kira bagaimana Romo?
biasanya kami sekitar 30 orang ya, 30. Kemarin kita 41 orang, yang ikut full Camino ada 35. Yang lain itu mereka maksud saya ikut full tour ya dari awal sampai akhir. Sementara ada beberapa itu hanya ikut Camino saja, lalu mereka akan berpisah di tengah jalan. Oke. Biasanya kita sekitar 30 sampai 35. Karena kalau terlalu banyak juga tidak nyaman ya. Kalau terlalu sedikit di bawah 30 harganya juga lebih mahal. Maka yang paling nyaman dari sisi peserta, jumlah peserta, dan dari segi harga sekitar 30 sampai 35 dan itu sangat nyaman. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Romo. Nah, ini tadi Bu Linda mau tanya mengenai ikut Camino saja sudah dijawab ya oleh Romo ya. Kemudian ini Romo, ini Bu Ellen bertanya, apakah ada Camino yang dari titik awal sampai akhir itu 30 hari? Silahkan Romo. Ada, kalau siapa? Ellen. Bu Ellen mau, ya ada yang 30 hari dari Francis Way itu memang seingat saya sekitar 700 kilo ya. Tapi sebagai pemula kita rute yang paling pendek untuk mendapat sertifikat dari Syariah. Ini adalah rute yang paling nyaman untuk pemula. Kenapa rute yang paling nyaman untuk pemula? Banyak kafe di tengah jalan. Jadi tidak perlu khawatir dan banyak sekali peziarah di tengah jalan. Kalau nanti ini yang grup kami sudah akan merencanakan lagi Camino bersama tahun 2027 karena itu ada Jubileum Santo Yakobus, ada perayaan besar. Nanti kita akan menempuh jalan yang lebih sulit dari Portugis jalur pantai ya. Maka kita mulai dari yang mudah dulu, dari Syariah, karena ini yang paling nyaman untuk pemula. Baik, terima kasih Romo. Kalau begitu 2027 nih 2024, 25, 26 harus Camino setiap tahun ya Romo ya untuk Ya. melatih fisik dan juga mental. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini Bu Yuria Romo. Mau tanya, tadi 15 hari Camino itu termasuk ke Roma ya, Romo? Silakan Romo. Ya, rutenya kita akan turun ke Lisbon, lalu kita akan mohon rahmat Bunda Maria dulu di Fatima. Setelah dari Fatima, kita akan menempuh Camino selama 5 hari. Setelah berkamino 5 hari, kita akan ziarah ke Loyola, pendiri Serikat Yesus. Kemudian kita akan melanjutkan ziarah ke Lourdes selama 2 malam. Dari Lourdes kita akan terbang ke Roma dan menginap juga 2 malam di sana untuk perayaan Jubileum Agung. Jadi semua tempat-tempat penting untuk ziarah itu sudah akan kita jalani dalam paket Camino selama 15 hari. Baik, terima kasih Romo. Ibu Yuria cukup jelas ya. Oke. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kelihatannya di sesi pertama belum ada lah. Oke, ini tambahan. Maaf. Ini Ibu, sebentar. Ibu Ellen, tadi sudah ya 30 hari. Ibu Noverin, mau langsung berbicara kepada Romo. Oh, ini hanya memberikan informasi saja. Silakan Ibu Noverin. Iya, hanya informasi. Enggak hanya memberikan informasi aja. Kalau yang flashback kan memang 30 hari, tapi memang pemandangannya lebih indah dari yang saya baca. Tapi awal Mei ini ada teman saya yang dari Porto, itu sekitar 2 minggu, itu juga bagus katanya. Saya belum dapetin fotonya semua. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Romo, apakah mau menambahkan lagi? Atau mungkin Oh, ini ada yang tanya apakah bisa extend lebih lama di Rome? Bisa.
tur kita serba bisa ya. Nanti silakan hubungi Bernard, Bapak Ibu pengen apa nanti akan dibuatkan. Iya. Jadi nanti untuk yang request customize nanti jalan sendiri-sendiri gitu ya Romo ya? Ya, kemarin ada yang datang lebih dulu, jadi ada yang seminggu sudah datang, kemudian waktu ziarah bergabung dengan kita, pulang masih extend entah kemana, ada yang datang bersama kita, pulangnya masih extend entah kemana, selalu bisa ya. Nanti silahkan Bapak Ibu menghubungi Bernard untuk semua kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa Romo. Jadi ada paket juga bisa setelah itu customize masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Bu Reni, saya tanya sedikit ya untuk yang Boleh, boleh. Noverin. Camino kemarin. Romo, saya tanya, cuacanya gimana kemarin, Romo? Itu pertama. Terus kedua, lama perjalanan dalam satu hari itu berapa lama gitu loh. Maksudnya tuh kan ada yang 25 kilo, ada yang tadi Romo bilang 30 kilo. Itu kan hari yang ketiga kan sekitar 29 kilo. Itu rata-rata berapa lama berjalannya satu hari itu? Dimulai dari jam berapa, diakhiri sampai jam berapa, Romo? Oke, Itu terima aja sih. kasih Bu Noverin. Silakan Romo. Ya, kemarin itu kita mendapat berkat luar biasa termasuk dari cuaca ya. Ketika kita mau menjalani Camino, ada tour guide yang di sana dan dia menawarkan untuk tidak dari Syariah, tetapi 10 kilometer dari Syariah. Tapi karena dia mengatakan, tapi kita semua tidak mau mendapat potongan 10 kilo, lalu tour guide-nya mengatakan, selama 40 tahun saya jadi tour guide itu baru kali ini ketemu kelompok yang keras kepala ya. Lalu kita menjawab, kita bukan kelompok keras kepala, tapi kita kelompok yang setia dari awal sampai akhir gitu. Kenapa dia mau memotong 10 kilo? Karena menurut perkiraan cuacanya sangat buruk esok harinya. Hujan, badai, dan segala macam. Tetapi ketika kita menjalani dari awal sampai akhir, hari pertama, hari kelima, tidak ada hujan sama sekali. Cuacanya sangat bagus. Hari pertama, pagi itu masih sangat dingin, kemudian kita jalan 1 jam, badan sudah hangat dan panas, dan sepanjang hari itu mendung dengan cuaca yang sangat indah ya. Lalu hari kedua dan kelima tidak ada hujan sama sekali. Cuacanya sangat indah, sangat mendukung. Padahal kita mulai jalan itu hari Senin, hari Minggunya itu ada badai, ada hujan deras, dan hari ke-6 atau 1 hari beberapa minggu setelah kami itu juga ada hujan ya. Maka banyak hal yang kita temukan, banyak berkat yang kita temukan sepanjang jalan itu. Tidak ada hujan sama sekali, cuacanya sangat nyaman untuk kita melakukan Camino. Yang kedua, kita mulai jam berapa? Kemarin kita selalu mengawali ziarah itu dengan perayaan Ekaristi. Dan ini sangat membantu kita. Dan kenapa kita tidak menginap di alberge? Supaya kita bisa merayakan Ekaristi dulu sebelum kita memulai perjalanan. Bahwa saya tidak berolahraga, bahwa saya membawa tubuh Kristus dalam tubuhku untuk berziarah. Lalu setelah makan pagi, kita diantar oleh bus ke titik di mana kita akan memulai perjalanan. Lalu pada sore harinya kita selesai, kita diantar lagi oleh bus ke hotel yang sama. Waktu menginap di Lugo itu, koper saya lupa terbuka. Uang dan paspor saya itu saya taruh di situ, tapi sore harinya ketika saya datang itu hanya ditutup begitu saja dan tidak selembar pun yang dicuri oleh petugas hotel. Jadi hotelnya sangat aman. Barang saya tidak ada yang hilang, meskipun koper saya dengan segala macam uang dan paspor itu di situ utuh semuanya. Berapa lama perjalanan? Biasanya
jalan yang sangat santai, 1 jam itu bisa 4 kilo. Kalau kita cepat, maka kita bisa berjalan 5 kilo. Tapi rata-rata sekitar 4 kilo. Maka kalau 20 kilo, ya kurang lebih 5 jam tambah 1 jam istirahat, hanya 6 jam. Kalau kita berangkat jam 7 atau jam 8, maka jam 2 kita sudah bisa sampai hotel, berendam kaki, lalu bubuk siang yang cantik, lalu malam hari kita makan, setelah makan tidur lagi, besok kakinya sudah segar dan mulai berjalan lagi, sangat nyaman. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Terima kasih, Bu Noverin. Nah, ini pertanyaan terakhir, Romo, dari Pak Ivan. Apa kesalahan-kesalahan yang bisa dipelajari dari Camino sebelumnya? Silakan, Romo. Kesalahan pertama yang dimiliki oleh semua peserta adalah ketakutan pada bayangan yang sulit ya. Dan karena ketakutan ini sulit, ini sulit, itu sulit, ini sulit, membawa banyak sekali barang-barang, beli tas yang gede-gede, bebannya kebanyakan, ternyata itu tidak dipakai. Jadi pertama-tama kita menghapus dulu bayangan ini sulit, ini berat, ini menakutkan. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang kedua, karena kita atur, Camino itu kita atur tidak tidur di alberge, tetapi tidur di hotel yang enak, nyaman, maka tidak perlu membawa ransel yang gede-gede. Cukup air minum kita, segala barang itu bisa kita taruh di bus yang pasti akan kita lewati. Dan sepanjang jalan kita bisa minum, makan di kafe, tidak terlalu mahal. Kemarin saya tanya beberapa peserta berapa menghabiskan uang selama 5 hari untuk Camino. Mereka bercerita antara 100 sampai 150 euro itu pasti sudah cukup ya. 100 maksimal 150 euro itu sudah cukup untuk minum, makan dan segala macam. Termasuk makan oktopus yang sangat nikmat itu dengan budget segitu sudah cukup. Jadi kesalahan-kesalahan itu yang mau kita sampaikan supaya kita juga mempersiapkan diri tidak dengan ketakutan tetapi dengan sukacita sehingga tidak terlalu banyak beban yang kita bawa lebih dulu yang memberatkan kita. Oke, baik. Terima kasih, Romo, untuk penjelasannya. Uh, kita harus akhiri pertemuan ini. Terima kasih juga Bu Yama Karim yang sudah